Jadi yang kita kompetisikan itu cara-cara media apa yang mereka gunakan, kemudian bagaimana strategi mereka di media sosial, kemudian itu by aplikasi. Kita jangan mempersulit desa-desa untuk ikut lomba. Jadi nggak usah buat yang ribet-ribet. Pemulihan ekonomi nasional itu didukung oleh desa-desa dari desa. Bagaimana supaya desa itu bisa mandiri. Mereka bisa mendapatkan PADES-nya dari peningkatan pendapatan BUMDes pengelola desa wisata ini. Halo Sobat PDKT, ketemu lagi sama aku Nina. Aku April. Di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Yeay. Udah ketemu lagi. Lalu kita udah host bareng, kita hari ini host bareng lagi. Iya, udah bonding ya. Gimana April? Hari-hari ini suntuk nggak? Sekarang sih belum ya, tapi kayaknya baru semalam nih aku kepikiran kayak udah mendekati bulan November, Desember, akhir tahun. Masih banyak cutinya. Masih banyak. Aku udah habis. Udah habis. Ya kan udah kepake kemarin ya. Tahu lah ya. Nah, ini tuh aku masih banyak nih. Cuman kalau mau pulang cukup sih sebenarnya. Apa mau nambah pengen liburan kemana gitu? Oh iya, Nina? boleh tuh. Akhir tahun asik mau liburan. Kan biasanya kan kemana ya, ke Bali apa ya? Apa ke Lombok atau kemana ya Nina enaknya? Kayaknya udah mainstream banget ya kalau Udah kamu kesana. biasa Kamu ya? udah pernah juga kan kesana? Udah Mendingan kita ke Banten. Ada apa tuh di Banten? Dia tuh ada desa namanya Desa Suwarna, April. Suwarna. Kemarin dia menang loh. Lomba Desa Wisata Nusantara. Oh, Desa Suwarna ini. Jadi ada apa di Desa Suwarna? Nanti kita bahas kali ya, tapi aku juga belum ngerti desanya seperti apa. Tapi dia recommended banget buat kamu ngunjungin dia nanti akhir tahun. Jadi akhir tahun nggak harus iya, ke nggak harus ke Bali. Bali, Lombok. Pasti kita perlu explore tempat lain yang lebih karena keren. Indonesia lebih punya banyak sekali potensi gitu ya. Oke deh. Ngomong-ngomong soal desa wisata, kamu tertarik nggak kesana? Tertarik dong, apalagi udah di-spill tadi Desa Suwarna yang aku belum pernah tahu, belum pernah kesana. Kebetulan dia juga menang. Kita tanya-tanya yuk ke seseorang. Kamu ada seseorang untuk dikenalkan kepada kita untuk membahas itu? Ada pastinya. Ini ada Ibu Sari Artauli Aritona. Beliau adalah analis kebijakan ahli media di Dijen PDP. Halo Ibu. Ya, halo juga. Selamat pagi. Pagi Bu. Gimana kabarnya Bu Sari? Ya, luar biasa, sehat alhamdulillah. Dan pagi ini selalu matahari cerah terus ya. Iya, terus Bu. Cerah dan terik banget. Terik banget. Bukan cuma alias cerah gerah. tapi yang penting itu membakar semangat kita untuk tetap semangat, terutama untuk membangun desa. Betul. Jadi nggak cuma keringat yang terbakar ya Bu ya. Hati juga dan gairah harus semangat. Iya. Tapi sebelum terima kasih Bu Sari sudah berkenan hadir di studio podcast BPI. Oke, kita nih kan tadi saya masih bingung nih Bu, pengen liburan akhir tahun, tapi masih belum menentukan destinasi wisatanya nih Bu. Kalau misalnya tadi kan saya ngomong nih ke Nina, apa ke Bali aja, tapi kata Nina udah terlalu mainstream Bu. Mau ke Bali terlalu mainstream, mau ke Lombok udah kemarin ya? Iya, kemarin aja ke Lombok. Nah, tadi katanya ada Desa Suwarna. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Tapi bisa diceritakan dulu nggak sih Bu latar belakang dan alasan utama sampai ada lomba desa wisata ini Bu, seperti apa? Ya, terima kasih Sobat PDKT ya. Sobat PDKT. Saya Sari dari Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana Desa dan Perdesaan, dan program unggulan kita sebenarnya, unggulan Kementerian Desa PDTT itu adalah kalau yang pertama itu yang memang termaktub di proses penggunaan dana desa itu adalah pengembangan objek wisata dan pengembangan BUMDes gitu ya. Nah, kenapa Kementerian Desa itu sangat konsen terhadap desa wisata ini? Sebelum pandemi sebenarnya Kementerian Desa itu sudah memberikan pencerahan, bahkan langsung action dengan memberikan bantuan untuk pengembangan objek wisata di desa. Tahun 2017 itu sudah ada program pengembangan program pengembangan objek wisata. Kemudian 2018, 2019 itu langsung berbentuk fisik dan non fisik. Jadi ada program bantuan sarana prasarana, ada juga peningkatan SDM. Tahun 2020 kita
tenggelam oleh COVID. Tapi 2021 itu bangkit lagi, Mulai lagi. tetap dilanjutkan program ini dan bukan sedikit anggaran yang dari Kementerian Desa. Kemudian tahun 2000, tapi kita belum melaksanakan. 2019 itu sudah ada pertama sekali Lomba Desa Wisata Nusantara. Jadi pertama kali Sudah diadakan tahun 2019. Terus skip karena COVID. Kemudian karena COVID 2021 dilanjutkan hanya memberikan bantuan lagi. Nah, 2022 karena masih suasana COVID juga ya, akhirnya ada lomba promosi Desa Wisata Nusantara 2022. Nah, yang kita kompetisikan ini bukan hanya desanya, tetapi juga bagaimana mereka mempromosikan. Jadi yang kita kompetisikan itu cara-cara media apa yang mereka gunakan, kemudian bagaimana strategi mereka di media sosial. Kemudian itu by aplikasi tahun 2022. Kita bersama dengan BPI juga. Itu ada 2 periode. Periode pertama Januari sampai Juni, ada pemenangnya sekitar 30. Kemudian periode kedua Juli sampai Desember pemenangnya 50 ditingkatkan. Hadiah totalnya dalam 1 tahun itu 1 miliar. Nah, jadi ini akhirnya mendorong kita kembali, terutama dari Gus Menteri sendiri pada waktu itu, Abdul Halim Iskandar, kemudian juga didukung lagi dengan dari Direktorat Jenderal Teknis, yaitu kemudian akhirnya dilaksanakanlah Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2023. Nah, ini memang karena melihat animo daripada desa-desa. Ini juga didukung oleh program strategi nasional bahwa pemulihan ekonomi nasional itu didukung oleh desa-desa dari desa. Jadi ini bukan mimpi biasa, tetapi mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan, membangun Indonesia dari pinggiran. Mimpi itu seperti itu. Jadi bukan karena kita berangan-angan saja, kita langsung action, bagaimana kita memberikan sarana prasarananya, tapi kita juga membangkitkan semangat desa-desa itu. Terbukti dan tahan uji jadinya bahwa perekonomian Indonesia itu pada waktu pandemi itu ternyata didukung oleh desa-desa, terutama desa-desa wisata. Dan yang kedua, kenapa juga kita harus melaksanakan lomba ini? Memang desa-desa wisata itu perlu sekali promosi. Dikenalkan gitu ya masyarakat gitu. Sekalipun kita banyak memberikan intervensi, kita buatkan peningkatan kapasitas, kita bangun berbagai sarana prasarana, kalau ini tidak dilihat orang banyak, percuma sekali gitu. Udah jauh-jauh, udah capek-capek bangun ini, bangun itu, kolam renang segala macem. Kemudian walaupun basisnya memang banyak nih, ada berbasis alam, ada berbasis buatan. Alam buatan juga berarti antara perpaduan alam dengan buatannya. Jadi ini banyak sekali yang memang sangat berpotensi, dan kalau ini dilihat orang banyak, tidak dipromosikan di media mereka juga dan di media kita secara domestik maupun nasional, percuma semuanya. Nihil nanti. Iya, inilah mungkin beberapa hal yang mendorong. Dan yang terakhir, bagaimana supaya desa itu bisa mandiri. Nah, terbukti lagi bahwa mereka bisa mendapatkan PADES-nya dari peningkatan pendapatan BUMDes pengelola desa wisata ini. Itu sih sementara yang bisa kami berikan. Latar belakangnya itu ya Bu ya, sampai akhirnya di tahun ini berarti udah berjalan kurang lebih 5 tahun ya Bu ya? Mulai 2019 sampai tahun ini. Tapi tadi Ibu cerita nih, kalau tahun 2022 itu kan lomba promosi ya Bu, desa wisata. Kalau 2023 sudah lomba desa wisata. Dan tahun ini pun sama ya Bu? Iya, yang bersifat konvensional. Jadi kita laksanakan langsung ke lapangan juga, tapi ada juga kalau tahap awalnya itu tetap lewat digital ya. Kita manfaatkan teknologi digital ini gitu. Tapi ada nggak sih Bu perbedaan konsep atau acaranya dari tahun lalu dan tahun sekarang ini? Ada nggak pembeda dari lomba desa wisata? Sebenarnya tidak terlalu banyak pembedaannya. Yang pertama itu kalau tahun 2019 itu memang kita belum terlalu banyak yang ikut ya. Masih sekitar 200-an desa. Tahun 2023 itu kita di angka 2007 desa. Ya, kemudian 2024 ini hampir di angka 3.900-an desa. Meningkatnya itu.
Nah, yang kedua perbedaan lagi adalah kalau di tahun 2019 itu tidak ada pengkategorian. Jadi semua desa yang berpotensi itu boleh mendaftarkan diri. 2022 kita sudah mulai buat kategori pertama dan kedua. Kategori pertama itu untuk itu berdasarkan IDM ya. IDM Indeks Desa Membangun. Iya, kategori pertama itu desa sangat tertinggal dan berkembang itu. Jadi kita tidak mengkompetisikan dengan kategori lain. Nah, kategori kedua itu desa berkembang dan maju. Jadi sesama desa di kategori pertama mereka berlomba sehingga mereka pede, percaya diri dan fair juga ya, bukan ada. Nah, kategori kedua sesama kategori desa maju mandiri mereka berkompetisi sendiri sehingga ada dua jenis yang pemenang lomba ini gitu ya, kategori pertama, kategori kedua. Nah, di kategori di tahun 2023 itu kita memang menentukan bahwa yang ikut lomba itu adalah yang tidak pernah mendapatkan juara 1, 2, 3 di kurun waktu 2019 sampai 2022. Iya. Jadi digilir buat yang lain kesempatan. Iya, supaya yang lain mendapat kesempatan. Nah, perbedaan lagi di kategori di tahun 2024 bahwa kita perkecil lagi nih untuk membuka kesempatan lagi. Jadi mereka yang tidak boleh ikut lomba itu adalah desa-desa yang mendapatkan juara 1, 2, 3 di dalam event yang sama secara nasional di kementerian lembaga pemerintah. Kalau swasta boleh. Iya, karena banyak juga melaksanakan. Ada BCA Award, ada dari berbagai lembaga non pemerintah. Jadi kita memberikan kesempatan yang pasti mereka tidak dikompetisikan antara kategori 1 dan kategori 2. Karena kasihan ya Mbak April ya. Kalau mereka yang di kategori 1 begitu mulai kategori 2 mereka udah mundur dulu. Dan itu nanti mereka jadi jadi mereka nggak ada kesempatan gitu sih. Itu perbedaan yang sangat mendasar dan yang lainnya sih masih sama persyaratan umumnya ya, persyaratan umum. Jadi itu kategori dan klasifikasinya gitu ya Bu ya. Tapi proses seleksinya tuh bagaimana sih Bu? Apa yang harus dipersiapkan nih oleh desa-desa untuk ikut? Ya, jadi prinsipnya sebenarnya dari bahkan dari pimpinan sendiri memberikan kita arahan adalah bahwa kita jangan mempersulit desa-desa untuk ikut lomba. Jadi nggak usah buat yang ribet-ribet, jangan yang jangan aneh-aneh. Nanti malas ikut ya Bu ya. Mereka malas ikut, kita juga kewalahan gitu ya. Loh, setelah yang mendaftar sedikit ya, begitu dia persyaratannya ribet banget sih. Bikin pusing gitu kan. Bikin harus ini banyak banget. Akhirnya kalau untuk administrasi umumnya itu, persyaratan umumnya itu hanya yang pertama bahwa desa itu punya SK tentang desa wisata. Nah, banyak ini kan desa-desa wisata kita tuh mendapat SK dari Dinas Pariwisata Kabupaten. Nah, tapi ini kalaupun mereka atau SK dari Bupati, itu selalu ada itu. Tapi kalau di persyaratan kita ini boleh, walaupun itu SK dari kepala desa. Nah, ini memang dimaksudkan supaya kita juga selalu ada aspek legalitasnya, supaya objek wisata di desa itu istilahnya itu tidak sembarangan. Legal ya Bu? Ya, jadi karena banyak nih yang pribadi nanti jadi ikut masuk gitu. Nah, itu tidak menguntungkan bagi desa. Nah, setelah itu kemudian mereka, nah ini nih yang menjadi ciri khas kita nih di semua lomba-lomba event tentang desa wisata. Itu apa? Harus masuk lewat BUMDes. Itu dibuktikan dengan ada peraturan desa. Peraturan desa tentang BUMDes itu udah upload juga di kita di persyaratan itu. Dan yang terakhir tadi itu belum pernah mendapatkan juara 1, 2, 3 di kurun waktu 2022-2023. Itu aja sih. Hanya 3 itu hanya 3 kita untuk masuk ke dalamnya. Untuk gitu. Mempermudah juga desa-desa ini. Jadi kalau kok Kementerian Desa mesti harus BUMDes sih? Itu dari ciri khas kita. Gitu. Satu kesatuan. Satu kesatuan, karena kita harapkan
bahwa BUMDes yang mengelola desa wisata ini akan berkontribusi aktif nanti kepada pendapatan asli desa. Karena BUMDes kita adalah badan usaha yang berbadan hukum. Nah, berbadan hukum itu berarti dia benar-benar milik desa, dengan demikian dia terbuka kerjasama untuk berbagai unit usaha yang ada di BUMDes itu. Itu sih. Tadi selain 3 syarat itu Bu, kalau misalnya ya Bu, ada desa yang ingin ikut lomba, tapi dia sebenarnya belum ada potensi wisata di situ. Jadi apakah itu bisa Bu ikut lomba desa wisata? Jadi gini, basis kita yang terutama ini kalau mau dibilang bicara tentang wisata itu kan bukan hanya objek saja. Betul. Nah, kenapa kita kan basis kita dari desa? Desa itu punya 1001 potensi yang tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah lain. Ya, jadi bisa saja dia tidak objek wisata tempat orang selfie, kemudian bisa saja agrowisata. Dia punya pertanian yang bagus, dia punya peternakan yang bagus, dia punya perkebunan yang bagus. Itu juga bisa menjadi objek sebenarnya. Nah, tinggal tergantung daripada inovasi dan kreativitas desa itu. Nah, yang penting pertama lagi bahwa memang mereka berkolaborasi dengan badan usaha milik desanya. Jadi apapun itu, apalagi kalau landscape-nya itu memang ada villa ya, ada pantai, gunung. Tapi kita tidak terbatas di situ lagi. Karena konsep desa wisata sekarang itu tergantung potensinya. Potensi desa apa kamu? Makanya kalau dikatakan apalagi di tempat lain itu kan ada lomba inovasi. Iya. Bisa, semua itu bisa dikerjasamakan sebenarnya, disinergikan. Inovasi desa ini apa, itu menjadi apa salah satu embrio mereka untuk mengembangkan wisatanya. Gitu. Jadi biasanya kan kalau misal kita mau liburan nyari pantai, nyari gunung, kalau nggak nyari tempat yang ada love-nya itu real. Love. Jadi sekarang desa wisata nggak harus ada yang love itu ya Bu. Apalagi sekarang transformasi wisata apa adalah experience. Jadi kalau dulu itu cuma sightseeing, datang, melihat, makan, minum, pulang, pergi, balik. Spending money-nya itu sangat minim. Tapi kalau sekarang transformasi desa wisata itu adalah live in. Jadi ada pengalaman di desa itu dengan kegiatan, tradisi, budaya. Itu akan lebih banyak spending money-nya di desa itu. Itu yang sekarang sedang digalakan oleh desa-desa supaya juga nih yang dari kota nih, yang cantik-cantik nih. Jangan-jangan belum kenal bagaimana caranya menanam padi gitu kan, bagaimana bertemu dengan kerbau, sapi yang memang ternyata mereka bisa memberikan pengalaman terutama juga kepada generasi muda. Supaya mereka melihat di desa itu apa aja sih. Karena ternyata banyak anak-anak itu pohon bayam aja nggak tahu. Padahal tiap hari makan sayur bayam gitu ya. Kemudian juga ini pohon apa, pohon kopi. Tiap hari minum kopi nih para generasi muda nih. Jangan-jangan biji kopi nggak tahu, jangan-jangan pohon kopi nggak tahu gitu. Itu sih artinya bahwa back to nature, gitu ya, kembali ke desa, terutama desa wisata yang sudah menyiapkan sekarang sarana prasarana untuk orang bertransformasi itu, yaitu live in. Jadi mengalami benar-benar suasana desa. Tapi memang tantangannya adalah desanya. Desa wisatanya siap atau tidak, itu sih. Jadi itu yang kita dorong supaya mereka juga bisa melihat bahwa memandang desa wisata tidak sesempit yang selama ini dalam benak kita, tapi sekarang itu adalah experience gitu. Kita bisa melihat dan mengalami langsung bagaimana daya tarik wisata itu bisa untuk kita promosikan juga ke tempat yang lain. Karena katanya ya promosi terbaik itu adalah dari mulut ke mulut. Betul. Iya kan? Bisa kita menaikkan promosinya, tapi bisa juga menjatuhkan. Tapi yang kita berpikir positif adalah kita berusaha menaikkan, mengangkat desa-desa wisata yang terutama yang dikelola oleh badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama ini. Itu cita-cita besar daripada Kementerian Desa PDTT ini. Jadi back to nature. Jadi daripada kamu ke pantai cuman foto, mending kamu bajak sawah. Gitu, Pri. Kamu udah asik banget itu. Itu bisa jadi fits yang apa ya? Estetik ya? Iya, yang apa ya? Inspirational gitu. Iya. Kalau tahun nanam padi maju. Mundur ya, Pri, kalau nanam ya jangan maju. Tapi Bu, ngomong-ngomong tentang lomba desa wisata Nusantara nih Bu, ada
kriteria atau indikator buat nyari pemenangnya ini kayak gimana sih Bu? Apalagi tadi kan kata Bu Sari banyak banget nih di Indonesia yang ikut, semakin lama semakin banyak kan? Iya. Ya, indikator ataupun persyaratan lain itu terutama memang kita itu ada di pembobotan itu kita ada desa wisata berkelanjutan, ya, dari berkelanjutan itu dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kemudian kita juga membuat persyaratan di dalam indikator penilaian itu tentang sabta pesona, ya itu udah pakem ya, bagaimana sabta pesona itu tentang keindahan, kebersihan. Bahkan yang terakhir kita harus membawa kenangan dari desa wisata itu, biar nggak lupa, biar balik lagi. Supaya nggak lupa. Itu di pembobotan kita itu sangat menentukan. Makanya di dalam Google Form yang kita sebarkan setelah mereka masuk di 3 persyaratan utama tadi itu, dalamnya itu diuraikan ada sekitar 54 apa 54 indikator itu bagaimana pertanyaan-pertanyaan dalam itu yang menyangkut kepada yang kami sebutkan tadi, dari aspek berkelanjutannya, sosial ekonomi, budaya dan lingkungan, dan juga dari sabta pesonanya sementara. Oke, jadi itu indikator atau kriteria ya Bu ya. Tapi Ibu kan sudah lama berarti ya dalam bidang ini, Ibu juga menggeluti lomba ini, membantu dari Kementerian Desa. Tapi ada nggak Ibu tantangan terbesar selama Ibu menyelenggarakan desa wisata, lomba desa wisata ini? Kita tahu soalnya kan desa-desa kan tersebar ya Bu di seluruh Indonesia. Ada yang ada masalah jaringan, terus juga transportasi yang aksesnya susah juga. Ini nih asik banget sebenarnya ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman jangan takut untuk nanti kalau suatu saat kami sudah tidak ada nih. Wah. Kita sudah purna nih. Kalian akan melanjutkan ini cita-cita besar. Karena ini sumbangsi kita. Karena kalau desa wisata yang sudah kita intervensi, kita dampingi itu, mereka mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan, itu tuh merupakan kebanggaan yang luar biasa gitu. Nah, tantangannya, jadi tahap kita pada waktu yang awal ada setelah di tahap pertama kita akan menyeleksi dari kemarin itu tahun 2023 2022 kita menyeleksi 90. Jadi 45 kategori pertama, 45 kategori kedua. 45 masing-masing desa ini mereka itu mempresentasikan. Ini yang kita katakan antara kolaborasi digital dengan konvensional gitu. Jadi waktu mereka mempresentasikan, nah ini nih tantangannya di sini. Kadang kalau di kategori itu lumayan bagus, karena pasti sudah hotspotnya udah bagus, layar rata-rata. Nah, yang di blank spot ini nih, mereka harus datang ke kabupaten, padahal desanya jauh, karena kita akan melaksanakan wawancara itu secara online. Nah, setelah mereka mengirim foto-fotonya, dokumentasinya, itu ditampilkan, terus kita tanya-tanya ini apa aja sih, ini kenapa seperti ini, di mana ini gitu. Itu belum verifikasi. Kita masih wawancara. Mereka akan bercerita di sana gitu. Nah, ini nih kadang-kadang kita menunggu. Ya udah, skip dulu desa berikutnya. Skip lagi karena tidak ada jaringan. Atau sementara lagi wawancara tiba-tiba terputus gitu. Itu tuh bagus banget. Atau yang kedua lagi yang paling itu di tahap wawancara. Ya, akhirnya terseleksi lah. Dan 45 ini terseleksi 15 ada eliminasi. Ada eliminasi. Iya dong. Nah, kalau semua nanti anggaran kita harus naikin lagi. Kurang 1 miliarnya gitu ya. Nah setelah terverifikasi 15 ini, ini kita verifikasi ke lapangan. Inilah mulai berjuang nih. Iya kan, transportasi, pengalaman kita seperti itu. Ada yang kalau contohnya yang lalu ya kita harus ke Kabupaten Kutai Kertanegara. Kita melewati Mahakam Besar sampai Mahakam Gang katanya, anaknya Sungai Mahakam. Ya kita harus dari naik pesawat, kita lewat darat, kemudian kita lewat sungai, kemudian lewat sungai, jalan kaki lagi, pokoknya lengkap lah itu. Dan pas sampai ke sana itu juga tidak ada listrik, tidak ada jaringan. Ya udah kita mari gelap-gelapan gitu. Tapi
Tapi karena kita melihat animo mereka, ya kita tetap menghargai dan kita tetap melakukan tugas kita. Para dewan jurinya didampingi teman-teman dari Sarpras itu untuk untuk verifikasi. Yang menarik lainnya adalah itu saya katakan tadi, menarik banget, apalagi gitu, kalau kita mendengar kemudian melihat dari data pembukuan mereka bahwa akhirnya banyak kegiatan-kegiatan ataupun program hasil desa wisata ini yang dikelola BUMDes ini memberikan sumbangsi kepada masyarakat desa. Itu kepuasannya tuh nggak bisa diukur dengan apapun. Tak ternilai ya Bu. Tak ternilai, artinya dari hasil desa wisata mereka bisa memberikan beasiswa, bisa memberikan santunan, bisa meningkatkan bahkan menekan angka stunting, kemiskinan ekstrim yang benar-benar ada di desa kita selama ini, yang di dalam proses penggunaan dana desa kita kan memang diarahkan. Tapi karena dari hasil wisata ini mereka bisa melakukan itu menarik banget gitu. Itu sangat menarik gitu. Nah, di samping ada suka dukanya, tapi sukanya itu kita mendengar kabar-kabar baik ini. Itu. Jadi tantangan terbesar itu menjadi bentuk tanggung jawab juga ya Bu ya, karena mereka dari pihak desa juga udah effort sebesar itu sendiri. Oke. Tapi ada cerita menarik lain nggak sih Bu selama Bu Sari nih melakukan entah verifikasi atau meninjau desa wisatanya, ada nggak Bu? Aduh, banyak sebenarnya. Mungkin tadi yang di sungai hampir diterkam buaya. Waduh, serem ya, bukan menarik. Nah, itu pernah ya, kalau katanya kan kebetulan itu namanya Desa Pela di Kutai Kertanegara. Di Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur. Katanya kan wisata ini wisata minat khusus. Jadi kita menunggu untuk ikan pesut, ya, ikan pesut yang mohon maaf, yang kepalanya hampir mirip dengan kepala manusia gitu ya. Dia memang lumba-lumba air tawar gitu ya. Jadi kita menunggu sampai berjam-jam, katanya waktunya dia akan keluar nih. Nunggu berapa jam sampai malam, sampai malam. Tidak keluar-keluar. Ya udah di prank. Dia ngambang banyak. Jadi itu 25 meter di bawah dasar sungai. Kita menunggu sampai maghrib. Ini kapan baliknya? Karena kita harus kembali 40 menit lagi gitu ya. Ini kapan kita tungguin? Udah bete Bu. Akhirnya kita dikasih suaranya saja. Nah, itu lebih unik lagi. Dia dikasih, dia udah ada chip ya, untuk kita, udah dipasang di ikan pesut itu. Jadi kita ini mengobati lah gitu. Sebenarnya nggak zong ya Bu ya? Ya sebenarnya sih enggak, itu aja udah bagus. Nah, ini kalau kita turun naik, ini ada Mbak Reni nih, bersama-sama kami waktu ke Pulisan, Pantai Pulisan ya, yang di Pacitan. Pangasan. Oh, Pantai Pangasan. Oh, ini dekat-dekat gitu kan. Ternyata kita udah pengalaman lah ya teman-teman semua. Kalau orang desa bilang dekatnya itu 10 kilo masih dipertanyakan ya, jalan kaki dengan dekatnya kita itu gitu ya. Ya masih dekat Bu. Tinggal lurus aja Bu. Iya, ternyata nggak nyampe. Begitu sudah nyampe, kita harus turun ke bawah untuk melihat verifikasi langsung objek wisatanya di sana. Nah, turun sih nggak apa-apa gitu ya, aman-aman aja turunnya. Naiknya. Jadi udah trekking Iya, itu tuh. Ini hampir sama kalau kami di sarana prasarana itu, Direktorat Sarana Prasarana itu melaksanakan identifikasi desa wisata yang akan kita intervensi. Nah, di verifikasi juga seperti itu. Yang kedua, ya banyak sukanya sih sebenarnya. Pernah kita dinaikkan di kuda gitu ya. Itu kayak kita Sri Kandi yang lagi yang mau perang gitu. Ini mau perang mau apa gitu. Kayaknya nggak harus seperti ini deh gitu ya. Tapi itu unik-unik banget. Dan yang lain juga itu kita surprise. Pada waktu mereka itu mempresentasikan itu, ternyata ada yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ada 2 nih.
yang lebih bagus atau yang lebih mundur atau mundur. Tapi rata-rata wah kita surprise, ternyata lebih bagus daripada apa yang mereka paparkan. Jadi ternyata melihat dengan mata kepala langsung itu lebih bagus. Tapi ada mungkin terlalu banyak polesan gitu ya. Jadi waktu dokumentasi sama video itu bagus, pas di lapangannya tidak seperti itu. Makanya waktu kita turun ke verifikasi itu, waktu pengumuman itu kita tidak berbicara peringkat. Kita masih mengumumkan lewat abjad gitu. Jadi untuk 15 besarnya. Pas sudah selesai verifikasi, nilainya bisa berputar nih. Tadi mungkin dia urutan kedua bisa urutan ke-15, urutan ke-15 bisa naik ke urutan ke berapa. Ini nih uniknya di situ. Ya ini mungkin karena teknologi digital ya. Pokoknya polesan, semua dipoles gitu ya. Tapi yang surprise itu ternyata lebih bagus daripada penampilan videonya. Itu tuh keren banget gitu. Itu memang benar-benar langsung deh jurinya terbelalak. Jadi Bu Sari ini banyak banget referensi. Nanti boleh ya Bu spill ke kita ya. Nanti saya tanya ke Bu Sari biar nggak ke Bali. Iya referensinya di sini. Itu lagi nih. Selalu kita gaungkan itu jangan lupa percaya desa bisa karena desa berwisata tuh ke desa aja, nggak usah kemana-mana deh. Ke desa aja. Berwisata ke desa aja. Iya, itu sejak tahun 2023 kita sudah gaungkan itu. Karena apa? Sudah terbukti, tahan uji, mau pandemi, mau resesi ekonomi, desa wisata itu ternyata dia tetap bisa hidup gitu. Asal dilakukan secara berkelanjutan itu. Jadi kita tidak hanya melihat yang tampilan sesaat saja, tapi yang pasti itu adalah bahwa kita bisa menampilkan kalau dibilang dari aspek sosial ekonomi ini itu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama para UMKM di sekitar wisata yang tadinya tuh mereka hanya menunggu panen saja, tapi dengan adanya wisata mereka jadi bisa berdagang, bisa memberikan banyaklah jenis-jenis usaha ekonomi menengah itu kecil menengah itu yang bisa yang bisa ditampilkan. Kemudian juga kita bisa membuka peluang untuk berusaha bagi pengusaha-pengusaha ekonomi investor lokal gitu. Mereka punya modal tapi nggak tahu mau buat apa. Bisa gitu ya. Nah yang kedua dari aspek tradisi aspek sosial budayanya, kita bisa mengeksplor budaya kita, tradisi kita, dengan itu kita jadi melestarikan generasi muda yang tadinya itu sudah tidak peduli dengan tarian, kuliner, kemudian akhirnya mereka bisa menampilkan itu sanggar-sanggar seni, bisa menjadi event, mereka membuat kalender event, bekerjasama juga mungkin dengan dinas pariwisata, dinas BMD atau dengan investor mana lah yang bisa mereka mengekspor ke talenta ataupun potensi budayanya gitu. Dengan demikian kan kita jadi terjaga, tradisinya terjaga gitu. Dan yang terakhir sebenarnya kalau arahnya Gus Menteri selalu itu desa wisata bukan hanya mencari profit atau keuntungan semata, tapi itu kita mengembangkan desa wisata itu kita sudah menjaga lingkungan kita. Lingkungan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kenapa kita tidak memberikan yang terbaik bagi? Akhirnya kita menjaga kebersihan, kemudian juga irigasi, sanitasi yang lain itu akan dijaga gitu, terjagalah. Umpamanya ada beberapa tempat atau landscape yang harus kita, ada di sana ada penghijauan gitu ya. Kemudian ada pemeliharaan tanaman-tanaman ataupun jenis yang tadinya dulu tidak sudah punah, kayu ini bisa ditanam kembali. Dan yang terakhir kita untuk menghindari bencana. Ya, ini wisata ini tidak boleh memberikan dampak negatif, harus tetap memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Karena lingkungan itu tidak boleh kita rusak. Nah, itu tuh selalu arahan dari Gus Menteri kepada kita. Gitu. Ternyata lomba ini, desa wisata ini mendukung banyak aspek ya. Banyak aspek. Ekonomi, lingkungan, iya. Tapi Bu, ini kan bisa dikatakan lomba desa wisata ini sebagai apresiasi ya Bu dari Kementerian Desa untuk para desa ini. Selain rasa kebanggaan dari desa tersebut yang juara, mereka tuh dapat apa aja sih Bu?
Ya, agak kembali sedikit ke belakang. Memang kita memberikan award atau penghargaan bagi ada kepala desa. Kemudian ada kemarin itu sudah masuk kepada ada tematik ya. Jadi kepala desa wisatanya keseluruhan, kemudian kepala desa inspiratifnya, kemudian juga ada ketua BUMDes inovatif, kemudian juga ada pelopor desa wisata inspiratif dan pendamping desa. Kita tidak bisa mengindahkan peranan mereka ini gitu ya. Kalau secara keseluruhan kita memberikan ada piagam penghargaan, kemudian juga ada uang pembinaan, tapi bagi para tokoh-tokoh ini harus diapresiasi. Kita harus apresiasi. Dan juga ada lembaga. Ya, ada kemarin kita mencoba memberikan kepada mitra. Jadi yang punya perhatian kepada desa wisata itu dari perbankan maupun dari lembaga-lembaga lain gitu. Himbara itu memberikan mereka tuh sudah banyak desa-desa wisata binaan mereka. Jadi kita memberikan juga penghargaan. Nah, di samping tadi itu kita juga ada memberikan pendampingan. Iya, ada pendampingan, itu peningkatan SDM-nya juga. Kemudian kita menghubungkan mereka kepada mitra-mitra. Ya, kalau tadi seperti Bank Indonesia, Bank Mandiri, kemudian Bank BNI, itu tuh mereka juga akhirnya kita berikan nama-nama desa ini, terus mereka memberikan pendampingan mulai dari mungkin ada pembuatan laporan pembukuan, kan mereka itu memang ahlinya di sana gitu ya, ahlinya. Kemudian juga bisa memberikan bantuan sarana prasarana juga, yang umpamanya BUMDesnya itu butuh untuk mengisi homestay yang gitu ya, itu banyak diberikan sih. Berarti jadi kita itu ada fisik dan non fisik kepada mereka gitu. Itu Mbak. Tadi kan Bu Sari juga udah beberapa kali menyinggung ini sustainable atau berkelanjutan. Nah, ini gimana sih Bu caranya agar desa-desa atau potensi-potensi desa wisata ini bisa tetap berlanjut, bisa tetap sustain gitu Bu? Iya. Dan yang terpenting sebenarnya itu tadi salah satunya kalau mereka itu sudah punya SK tentang desa wisata, konsekuensinya apalagi dikuat oleh Perdes BUMDesnya, konsekuensinya harus ada penganggaran dari sana. Tapi ini yang kami ramu kemarin di dalam pedoman pengembangan desa wisata berkelanjutan. Yang pertama memang harus ada komitmen. Betul. Iya. Ini punya potensi tapi tidak ada komitmen, tidak ada effort dari desanya. Itu tuh harus dituangkan dulu dalam suatu legalitas gitu ya. Dengan demikian siapapun nanti figurnya, ya kepala desanya atau BUMDesnya siapapun ini tetap berkelanjutan gitu. Jadi yang kedua, kalau mereka tuangkan itu di RKP-nya, iya kan, RKP desa ya. Itu sekali lagi siapapun nanti yang melanjutkan ini, kalau sudah tertuang di program, ya akan dilanjutkan oleh pengikutnya lah gitu. Kemudian tidak terputus gitu ya. Tidak terputus. Itu komitmen itu menjadi punya bobot yang paling tinggi itu. Kemudian juga kalau dia di RKP-nya berarti kan di dalam proses penggunaan desanya juga bisa, itu harus dimasukkan sebenarnya gitu, sesuai potensinya. Namun kita harus menjadi catatan bahwa tidak semua desa itu harus desa wisata. Jangan dipaksakan juga gitu ya. Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan ikut-ikutan. Aduh jangan deh, betul. Tetangga saya tuh buat seperti ini, ya aku juga mau. Padahal beda, SDM-nya beda, SDA-nya beda, potensinya berbeda. Kemudian etos kerjanya juga berbeda gitu ya. Selalu saya sampaikan kepada mereka, jangan ikut-ikutan gitu. Kamu percaya aja dengan apa yang kamu miliki. Kalau di sana itu wisatanya air terjun gitu ya. Masa kita mau buat air terjun, kita air terjun gitu ya. Ajaib ya Bu. Di sana itu punya air terjun, kemudian mereka membuat kolam yang lebih alami ya. Tiba-tiba kita bikin kolam yang pakai porselen atau keramik yang membuat ini di kota apa di desa sih gitu. Gak mau kalah ya Bu ya. Gak mau kalah gitu. Iya. Pernah saya melihat itu ya di Kabupaten Pati. Ternyata tambak-tambak
ikan bandengnya itu bisa jadi tempat wisata loh. Jadi bukan karena dia punya view yang luar biasa, gunung kayak Gunung Tangkuban Perahu gitu. Tidak harus. Malah harus ada ciri khas setiap desa, harus ada ciri khas beda-beda. Makanya kita sampaikan selalu berpotensi, percaya dengan apa yang kamu miliki. Jangan selalu apa yang dilihat melihat tetangga sebelah gitu ya. Rumput tetangga lebih jauh. Iya. Sedikit tadi menambahkan tadi yang ada desa Suwarna itu, memang mereka apa yang mereka, ya pantai iya, tapi bukan hanya sekedar pantai gitu. Nah kita harus menampilkan daya tarik yang lain juga. Suatu saat kita tidak tahu, selalu ada mitigasi risiko itu ya. Suatu saat ada perubahan kebijakan, semua pantai ditutup gitu, bisa saja gitu ya. Akhirnya nanti BUMDes nggak punya wisata. Nah mungkin itu tadi ada penampilan, ada event-event, selalu dibuatkan kalender event itu yang seperti itulah. Mungkin juga nanti gunung ini gunung tidak boleh dilewatin lagi ya. Akhirnya desa-desa di kaki gunung itu kayak di kaki Gunung Rinjani gitu ya. Itu banyak desa-desa wisata kita di sana di Lombok Timur. Oh ternyata nggak bisa diintervensi lagi. Bisa saja gitu. Ini kita juga punya pemerintahan yang baru. Kita harus mengantisipasi. Sekali lagi percaya saja dengan potensi desamu. Itu akan berkelanjutan. Tapi kalau kita terlalu banyak tidak melihat potensi diri kita, melihat potensi desa kita, itu kan tidak berlangsung lama. Tidak berlangsung lama yang seperti itu. Dan yang terakhir itu memang tata kelolanya. Jangan lupa itu sangat penting. Ya kan, pengelolaan itu setelah kita menginventarisasi, setelah kita membuat komitmen, kita menginventarisasi potensi kita, kemudian kita juga lihat permasalahannya, ada masalah apa di sini. Kalau kita pakai analisa SWOT itu kan ada potensi, ada kekuatan, ada kelemahan, ada masalah, itu kita bisa, bahkan masalah itu bisa jadi nanti jalan keluar, jadi peluang gitu ya, kelemahan menjadi kekuatan, asal memang intervensinya tepat sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah kami terbitkan nanti itu berdasarkan keputusan Menteri itu tentang pedoman pengembangan desa wisata itu. Kalau mengikuti tahapan-tahapan itu, ya alhamdulillah itu nanti akan berkelanjutan sih. Gitu. Karena selain tadi harus ikuti potensi yang ada di desa, komitmen juga ya Bu, tata kelola juga, karena kadang-kadang kita kalau misalnya mau cari referensi nih Bu di mana di media, kita cari pantai ini, terus kita mau datang ke situ ternyata dia udah tutup, karena itu mungkin tadi ikut-ikut ya Bu dari potensi desa sebelah ada, jadi nggak bertahan lama ya. Untuk teman-teman nih Bu pegiat desa yang nanti misalnya tertarik setelah nonton video ini, ternyata kita punya nih potensi ini di desa kita sendiri. Terus pengen ikutan? Iya, caranya gimana Bu? Jadi kalau kita yang di sini nih ceritanya gini ya, kita kan punya kita punya landing page. Kita punya landing page terkait dengan LDWN. Kalau kemarin sejak tahun 2023, 2020 kita juga cuma kita kemas lagi, kita upgrade lagi itu konten-konten di dalamnya gitu. Dibuka saja landing page Lomba Desa Wisata Nusantara Kementerian Desa itu ada. Ada di sini ya, teman-teman nanti kita catat di sini. Jadi jangan nge-WhatsApp Bu Sari ya, nanya ya. Nanti tanya yang lain lagi. Itu di sana ada kronologisnya, kemudian juga kilas balik, kemudian ada cerita-cerita, ada success story juga, dokumentasinya itu bagus-bagus banget di sana itu. Karena sebenarnya kita nanti juga kita punya profil desa wisata juga, buku profil nanti bisa ditampilkan mungkin fotonya juga. Kita punya buku profil tentang desa wisata sejak tahun 2017, 18, 19 sampai 2023 ini. 2024 belum ya. Itu seri pertama, seri kedua akan terbit tahun ini. Semoga nanti bisa menambah perbenaran kasanah daripada atau menjawab rasa ingin tahu kita gitu. Itu kita buat mungkin nanti akan ada juga secara digital juga akan kita terbitkan buku profil desa wisata ini. Oke, luar biasa. Jadi jangan lupa buat kita nih yang kurang banget referensi. Pengennya liburannya ke itu lagi, apalagi udah mulai akhir tahun ya, pasti udah banyak merencanakan ya Bu ya. Kalau Bu Sari mau liburan kemana Bu akhir tahun Bu? Apa mau mengunjungi desa-desa yang pernah juara Bu?
Saya sejak tahun 2022 baru, tapi sebenarnya karena kita sudah sering mengunjungi. Tapi 2022 saya tuh kemarin liburan akhir tahun ini saya ke Malang, Batu Malang. Kita di sana punya Pujon Kidul Pujon Kidul ya. Dan memang mereka tuh benar-benar cikal bakalnya memang desa wisata yang sudah berbasis BUMDes, kemudian berbasis keterlibatan masyarakat, dan yang terakhir memang benar-benar hasil daripada desa wisata itu mensejahterakan masyarakat di sekitar. 2023 juga kami juga selalu mencari ke daerah Jawa Barat nih. Jawa Barat paling banyak sebenarnya. Memang terkendala. Apakah kita terlambat? Tapi bagi saya sih tidak terlambat, karena banyak, kalau Jawa Barat itu kan sudah jelas banyak diintervensi sejak beberapa tahun yang lalu, itu banyak dikelola desa-desanya itu oleh pribadi ataupun komunitas gitu ya. Nah, desanya ini yang kita dorong sekarang. Kalian punya potensi, ayo jangan ketinggalan. Sekali lagi, jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan itu namanya wisata massal. Setelah itu selesai habis gitu ya. Udah sepi lagi. Tidak berkelanjutan. Itu namanya juga massal dan musiman. Nah, habis itu lebaran tutup. Nah, itu ada. Yang ada love-love-nya itu ya. Ada yang seperti itu gitu ya. Nah, 2024 ini ayo jangan sungkan lagi. Nanti kita akan terbitkan secara digital itu untuk profil desa kita. Desa wisata, kalau mau berwisata itu tidak usah jauh-jauh. Ke desa udah paling enak deh. Berwisata ke desa aja gitu ya, Bu, berwisata ya. ke desa aja, sederhana, kemudian juga yang pasti irit. Irit dan hemat gitu ya. Jadi yang lain juga kita bisa beramal ya, melalui apa yang kita punya kita bisa kontribusi untuk pembangunan desa dan turut melestarikan budaya asli dari masing-masing desa ya, Bu. Itu selalu kita dorong mereka untuk membuat kalender event. Jadi katakanlah karena di desa itu banyak ya tradisi-tradisi yang tahunan, untuk panen, kalau untuk syukuran itu harus diangkat kembali. Benar-benar. Iya, itu Setuju jangan ya, lupa. Saya bilang, mohon maaf kalau seperti Kabupaten Banyuwangi itu mereka punya 100 event setiap tahun. Saya sebanyak Ibu. Iya kan? Bangga 100 aja. event setiap tahun. Dan itu Untuk sebenarnya panennya diambil gitu. dari desa-desa untuk ditampilkan di kabupaten. Betul. Ayo kita kembalikan ke desa. Yang penting kolaborasi. Ya bukan cuma kolaborasi ya teman-teman ya, harus kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDesnya, masyarakatnya, dan terutama para generasi mudanya. Kembalilah ke desa, karena desa membutuhkan tangan-tangan terampil yang ada di luar biasa. Apalagi promosinya juga harus kenceng juga ya, Bu ya, didukung sama masyarakatnya juga. Media sosial Betul. kita luar biasa. Selalu kami dorong desa-desa di Instagram, di Facebook, di TikTok, kemudian di YouTube. Dan memang agak sedikit saya flashback lagi, kami juga kemarin membuat lomba media sosial loh. Ya, jadi pemenangnya ada lomba poster, lomba fotografi, video opini, dan Tibon Challenge. Itu kita lombakan dan mereka mendapat hadiah. Luar biasa, foto-fotonya bagus, posternya bagus. Itu akan kita masukkan nanti semua di digitality di profil desa wisata. Jadi selain menyimpan potensi wisata, ada potensi SDM juga ya, Bu? Iya. Ada skill-skill yang muncul lagi. Itu agak berbeda tadi, sedikit saya agak lupa, agak berbeda antara 2019, 2022. Nah, 2023 kita lombakan ada lomba media sosial. 2024 ditambah lagi dengan lomba tematik itu. Jadi tematik itu tadi ada kepala desa, ada ketua BUMDes, ada pendamping, pelopor desa wisata dan pendamping desa. Itu supaya mereka tuh bersemangat mendorong desa-desa untuk mengembangkan potensinya. Ya. Menarik sekali. Seru banget. Sekarang April udah nggak ada ini lagi deh. Bingung ya, kebingungan. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Bu Sari. Terima kasih Bu Sari memberikan informasi tentang desa wisata yang sebanyak itu di Indonesia ya Bu ya. Terima kasih juga sudah hadir, sudah berkenan, sudah mau ngobrol-ngobrol bareng kita berdua. Iya.
Iya Mbak Apri, jadi kami dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana Desa dan Pedesaan itu selalu berusaha untuk memberikan pendampingan kepada teman-teman desa wisata, terutama para alumni LDWN ini. Kita juga sudah mendapatkan program dari para mitra kita untuk mereka mendampingi nanti desa-desa wisata kita ini. Karena sekali lagi kita tidak bermimpi, membangun Indonesia dari pinggiran itu real. Dan yang terakhir, percaya desa, desa bisa, berwisata ke desa aja. Oke, bagi teman-teman nih pegiat desa nanti yang mau nonton tayangan ini bisa nonton di kanal YouTube BPI Kemendesa PDTT setiap hari Jumat jam berapa, Pril? Jam 5 sore tentunya. Jangan lupa teman-teman untuk selalu like, komen, subscribe, dan juga share. Dan juga jangan lupa bunyikan lonceng merahnya. Kalau Sobat PDKT punya rekomendasi tema, pengen bahas apa nih di next episode, boleh langsung komen di kolom komentar. Oke, kalau gitu saya Nina pamit. Saya April pamit. Saya Sari. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. PDKT makin dekat.